Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, jalan raya di pinggiran kota Bekasi dipenuhi kendaraan yang baru saja keluar dari sekolah dan kantor. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, dan udara panas bercampur dengan asap knalpot. Di tengah keramaian itu, seorang siswi SMA bernama Nadia sedang mendorong motornya yang tiba-tiba mogok di pinggir jalan. Nadia berusia 17 tahun, mengenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan tas punggung penuh buku. Wajahnya berkeringat, tetapi ia tetap berusaha tenang. Motor bebek tua peninggalan almarhum pamannya itu memang sering rewel. Namun hanya itu yang ia punya untuk pulang pergi sekolah. Saat Nadia berusaha menyalakan motor, tiba-tiba terdengar suara sirine dan raungan peluit. Beberapa orang polisi dengan rompi razia keluar dari pos kecil di tepi jalan. Salah satunya, seorang pria bertubuh gempal dengan wajah galak bernama Bribka Suryo. Langsung mendekati Nadia dengan langkah arogan. Kamu! Motor kamu kenapa dorong-dorong di sini? Bikin macet aja, bentaknya keras. Nadia yang terkejut buru-buru menjawab, maaf, Pak, motor saya mogok. Saya lagi coba hidupin lagi, sebentar lagi kok. Namun bukannya membantu, Bribka Suryo malah mendengus sinis. Ia melirik motor tua Nadia lalu menepuk-nepuk sadelnya dengan kasar. Motor beginian pasti surat-suratnya juga bermasalah. STNK mana? Si mana? Ayo tunjukin, katanya dengan nada menekan. Nadia mengeluarkan dompet kecil dari tasnya, lalu menyerahkan STNK dan SIM C yang baru saja ia buat beberapa bulan lalu. Semua lengkap dan resmi, namun Bribka Suryo tetap tak puas. Ia mengernyitkan dahi dan berkata, surat ada, tapi motor kamu ini knalpotnya udah nggak standar. Kamu tahu nggak? Bisa kena tilang. Nadia menatap motornya yang knalpotnya masih bawaan pabrik, jelas standar. Ia mencoba menjelaskan dengan sopan, tapi, Pak, knalpot ini masih asli dari pabrikan. Saya nggak pernah ganti, kok. Bribka Suryo semakin menjadi-jadi. Dengan suara lantang ia memanggil dua rekannya, "Nih anak sekolah sok pinter, berani ngelawan saya. Lihat nih motornya, bikin bising jalanan. Kita amankan aja sekalian." Beberapa pengendara yang melintas mulai memperhatikan. Nadia semakin gugup, tapi tetap mencoba menahan diri. "Pak, tolong jangan disita. Saya butuh motor ini buat sekolah. Beneran masih standar, Pak. Kalau ada salah, saya siap ditilang resmi, tapi jangan disita." Namun sikap rendah hati Nadia justru membuat Bribka Suryo makin sombong. Ia merasa kuasanya dipertontonkan di depan umum. Dengan emosi meluap, ia merampas kunci motor dari tangan Nadia. "Sudah, diam. Kamu pikir saya nggak punya mata? Motor rusak begini udah jelas-jelas melanggar. Kalau nggak mau ribet, bayar aja di sini sekarang. 2 juta, saya beresin." Nadia tertegun. Ia tahu betul itu pungli. Uang sebanyak itu jelas mustahil ia punya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, saya benar-benar nggak punya uang segitu. Saya cuma anak sekolah, uang jajan aja kadang kurang. Tolonglah, Pak." Bribka Suryo mendengus kasar. Alasan. Semua orang bilang begitu. Kalau nggak punya uang, ya sudah. Motormu kita musnahkan sekalian. Tanpa diduga, ia menyeret motor Nadia ke tepi jalan kosong. Di hadapan warga yang semakin banyak menonton, ia mengambil botol kecil berisi bensin yang memang biasa ia simpan di pos razia untuk menakut-nakuti orang. Lalu, dengan tawa mengejek,
Ia menyiramkan bensin itu ke motor Nadia. Lihat ya, biar kamu kapok. Motor beginian gak pantas jalan di kota. Teriaknya lantang sebelum Nadia sempat mencegah. Bribka Suryo menyalakan korek api. Dalam sekejap, api menyambar bensin dan melahap motor butut Nadia. Asap hitam mengepul tinggi, suara retakan plastik dan letupan kecil dari tangki bensin membuat suasana semakin mencekam. Nadia hanya bisa berteriak histeris, "Tidak, Ak! Itu motor saya, Pak! Itu satu-satunya yang saya punya buat sekolah." Air matanya jatuh deras. Tubuhnya gemetar, antara marah, sedih, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Gila, motor anak sekolah dibakar beneran. Wah, ini polisi udah kebangetan. Namun Bribka Suryo tetap berdiri dengan dada membusung, seolah tindakannya benar. Ia menatap Nadia dengan tatapan merendahkan. "Ingat, kalau ketemu saya lain kali, jangan macam-macam. Ini pelajaran buat kamu." Nadia terdiam, wajahnya pucat, tangannya terkepal menahan emosi. Ia bukan hanya kehilangan motor, tapi juga harga diri dan harapannya sore itu. Namun yang tidak diketahui Bribka Suryo, gadis yang baru saja ia permalukan dan buat menderita itu bukanlah siswi biasa. Nadia adalah anak seorang perwira polisi berpangkat kolonel yang selama ini sangat dihormati di jajarannya, dan tindakannya hari itu akan menjadi awal dari kejatuhannya sendiri. Asap hitam dari motor Nadia yang terbakar masih mengepul, membuat jalanan penuh dengan bau plastik meleleh dan bensin yang terbakar. Suasana semakin ramai, warga sekitar mulai berdatangan, sebagian berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas, sebagian lagi menyalakan kamera ponsel mereka. "Why, ini udah kebangetan. Motor anak sekolah dibakar gitu aja," seru seorang bapak pengendara ojek online yang berhenti di pinggir jalan. "Iya, betul. Apalagi motornya masih ada surat-surat lengkap. Polisi ini keterlaluan." Timpal ibu-ibu yang menonton dari kejauhan. Bribka Suryo mendengar semua bisikan itu, tapi bukannya merasa bersalah, ia malah makin meninggi suaranya. "Hei, urusan saya dengan dia, kalian jangan ikut campur. Saya ini polisi. Kalau nggak mau ikut ditilang, bubar semua," bentaknya. Namun dunia sudah berbeda. Masyarakat sekarang lebih berani bersuara, apalagi dengan kamera yang merekam. Seorang remaja laki-laki nekat maju sedikit ke depan dan berteriak, "Pak, ini jelas-jelas pungli. Saya rekam semua, biar viral di media sosial. Biar orang-orang tahu kelakuan polisi macam Bapak." Bribka Suryo melotot, wajahnya merah padam. Ia maju dan hendak merebut ponsel anak itu, tapi warga lain langsung menahan. "Jangan macam-macam, Pak. Semua orang udah rekam kok. Kalau mau hapus satu, masih ada puluhan rekaman lain." Di sisi lain, Nadia masih berdiri lemas. Air matanya jatuh tanpa henti. Motor tuanya sudah rata dengan tanah, hanya rangka yang gosong tersisa. Tangannya gemetar, bibirnya pucat, tapi matanya kini mulai menyala dengan kemarahan yang berbeda. Ia menatap lurus ke arah Bribka Suryo. "Pak," suaranya pelan tapi tegas, "Anda tahu siapa saya? Anda tahu motor itu beli dari mana?" Bribka Suryo menoleh dengan sinis. "Ah, anak sekolah apa sih yang bisa sok-sokan begini? Gak peduli kamu anak siapa, motor kamu udah jelas gak pantas jalan. Saya gak peduli." Nadia mengusap air matanya, lalu menghela napas dalam. Dengan suara yang sedikit bergetar tapi penuh keyakinan, ia berkata lantang, "Saya ini anaknya Kolonel Polisi Arman Saputra, Komandan Reserse Kriminal Polda Metro. Motor itu peninggalan paman saya, bukan motor hasil curian. Dan sekarang, Bapak sudah menghancurkan satu-satunya kendaraan saya." Hening seketika. Semua warga yang menonton langsung tercengang.
Nama Kolonel Arman Saputra bukan nama asing. Banyak yang tahu beliau dikenal tegas, bersih, dan ditakuti oleh para oknum nakal. Bahkan di internal kepolisian sendiri, bisik-bisik langsung terdengar di kerumunan. Ya ampun, dia anaknya Kolonel Arman? Habis sudah polisi ini, berani-beraninya bakar motor anak perwira besar. Wah, ini bakal panjang urusannya. Sementara itu, wajah Bribka Suryo langsung pucat pasi. Tatapan congkaknya hilang seketika, berganti dengan ekspresi panik dan ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia sempat celingukan, berharap apa yang didengar orang-orang hanyalah kebohongan. Kamu jangan ngarang ya. Jangan bohong, katanya tergagap, namun Nadia dengan tenang mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu menekan layar. Ia menghubungi seseorang, suaranya kini lantang agar semua orang mendengar. Pak, ini Nadia. Saya baru saja diperlakukan kasar. Motor saya dibakar hidup-hidup sama polisi di Jalan Raya Bulak. Tolong kirim anggota ke sini. Semua orang terdiam menunggu. Suara dari ponsel terdengar jelas. Apa? Kamu tunggu di situ, nak. Jangan pergi kemana-mana. Saya kirim tim sekarang juga. Yang bakar motor kamu, siapa namanya? Nadia menatap tajam ke arah Bribka Suryo yang wajahnya semakin pucat pasi. Dengan suara penuh dendam ia menjawab, namanya Bribka Suryo, Pak. Warga yang menonton langsung bersorak kecil. Beberapa orang bertepuk tangan karena tahu drama ini akan berlanjut lebih jauh. Ada yang berkata, waduh, mampus lu, Suryo. Habis karirmu. Bribka Suryo mencoba menahan. Wajahnya memelas, tangannya gemetar. Dek, maafin Bapak ya. Bapak hilaf. Tadi Bapak emosi aja. Jangan laporin ke orang tua kamu, ya? Biar kita damai di sini. Tapi Nadia tidak bergeming. Damai? Setelah motor saya dibakar? Setelah harga diri saya diinjak? Tidak ada damai, Pak. Semua orang lihat sendiri apa yang Bapak lakukan. Dan kali ini, Bapak akan merasakan akibatnya. Kerumunan semakin ramai. Ada yang merekam detik-detik wajah pucat Suryo, ada yang langsung mengunggah ke media sosial dengan caption, polisi arogan bakar motor anak perwira besar. Nunggu viral. Dalam hitungan menit, video itu sudah tersebar luas. Nama Bribka Suryo mulai jadi bahan pembicaraan. Dan sebelum ia bisa melarikan diri, suara sirine mobil patroli terdengar mendekat dengan kencang. Suara sirine mendekat semakin jelas. Kerumunan warga langsung membuka jalan. Dua mobil patroli berhenti di tepi jalan, disusul sebuah mobil Fortuner hitam dengan kaca gelap. Dari mobil itu turun beberapa anggota polisi berseragam lengkap, wajah mereka tegang, langkah mereka cepat. Di antara mereka, muncul seorang pria dengan postur tegap, rambut mulai memutih di pelipis, tetapi aura wibawanya begitu kuat. Dialah Kolonel Polisi Arman Saputra, ayah Nadia. Begitu melihat putrinya berdiri dengan mata sembab, wajah Kolonel Arman langsung berubah kelam. Ia bergegas menghampiri Nadia, menepuk pundaknya dengan lembut. Nadia, kamu gak apa-apa? Mereka ada yang menyentuh kamu, suaranya berat, tapi ada kelembutan seorang ayah di dalamnya. Nadia menahan tangis. Aku gak apa-apa, Pak, tapi motor Nadia dibakar sama dia, Pak. Di depan semua orang, tangannya gemetar menunjuk ke arah Bribka Suryo. Semua mata tertuju pada Suryo yang kini benar-benar gemetaran. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya kaku. Keringat dingin bercucuran. Ia tahu apa artinya jika seorang kolonel kriminal reserse datang langsung ke TKP. Habislah sudah karir dan mungkin kebebasannya. Kolonel Arman melirik sekilas ke arah sisa motor yang sudah jadi arang. Rahangnya mengeras, urat lehernya menegang.
Ia menoleh ke salah satu perwira pendampingnya. Catat, ini bukti kejahatan. Foto semua, rekam semua saksi di sini. Pastikan tidak ada yang terlewat, perintahnya tegas. Siap, Komandan, jawab anak buahnya serempak. Sementara itu, Bribka Suryo memberanikan diri maju setengah langkah. Suaranya bergetar. Kolonel, maafkan saya. Saya hilaf. Saya cuma bercanda, Pak. Saya tidak sengaja. Bercanda? Suara Kolonel Arman tiba-tiba menggelegar, membuat semua orang terdiam. Bakar motor anak sekolah, minta uang 2 juta di jalan, lalu bilang bercanda? Suryo langsung lunglai, hampir jatuh terduduk. Tangannya terangkat memohon. Ampun, Komandan, saya janji nggak akan ulangi lagi. Tolong beri saya kesempatan, saya punya keluarga. Namun, warga yang sejak tadi menonton langsung bersuara. Jangan dilepas, Pak. Kami semua lihat sendiri dia bakar motor itu. Iya, betul. Sudah sering kayak gini, Pak. Baru kali ini ketahuan besar. Kalau nggak ditindak tegas, makin menjadi nanti polisi arogan kayak dia. Kolonel Arman mengangguk kecil, lalu menatap Suryo dengan dingin. Kamu bukan hanya mencoreng seragam ini, tapi juga mempermalukan institusi yang seharusnya kamu jaga. Saya sudah lama dengar laporan soal razia ilegal di jalan ini, tapi tidak menyangka pelakunya orang searogan kamu. Hari ini, kamu tertangkap basah. Dan hukum akan berjalan untukmu. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Dua polisi langsung maju, memborgol tangan Suryo di depan umum. Bribka Suryo sempat meronta. Pak, jangan di sini, Pak. Malu saya dilihat orang banyak, namun Kolonel Arman menatap tajam, justru di sini. Supaya semua orang tahu, hukum itu adil. Supaya masyarakat melihat bahwa ada oknum yang salah, dan ada pula atasan yang tidak segan menindaknya. Sorak-sorai kecil terdengar dari warga. Beberapa orang bersiul, ada yang bertepuk tangan. Ponsel-ponsel kembali terangkat merekam momen bersejarah itu. Nadia berdiri di sisi ayahnya, masih dengan mata merah karena tangis, tapi kini ada rasa lega. Ia memandang motor gosongnya dengan perasaan kehilangan. Namun ia tahu kebenaran sudah berpihak padanya. Kolonel Arman merangkul pundak putrinya. Nak, maafkan ayah. Seharusnya ayah bisa melindungimu lebih baik. Motor itu memang tak bisa kembali, tapi harga dirimu tetap utuh. Dan ayah pastikan keadilan ditegakkan. Nadia menunduk, menahan air mata bahagia. Terima kasih, Pak. Malam itu, berita tentang polisi arogan bakar motor siswi SMA langsung viral di media sosial dan masuk pemberitaan nasional. Video warga yang merekam kejadian menyebar luas, dengan jutaan penonton dalam hitungan jam. Judul-judul berita bertebaran, oknum polisi bakar motor siswi, ternyata anak perwira tinggi. Bribka arogan ditangkap di TKP setelah viral bakar motor di jalan. Kolonel Arman tegas hukum anggota nakal, warga beri apresiasi, masyarakat memberikan dukungan besar. Banyak yang menulis komentar positif. Salut sama Kolonel Arman, pemimpin yang berani bersihkan institusinya sendiri. Atau, anak perwira aja diperlakukan gitu, apalagi rakyat biasa. Semoga ini jadi pelajaran. Sedangkan Bribka Suryo, ia resmi dicopot dari jabatannya malam itu juga. Kasusnya langsung diproses Propam, dan ancaman pidana menantinya karena tindak pidana perusakan dan pungli. Karirnya tamat di depan mata, semua karena kesombongannya sendiri. Di sisi lain, Nadia tetap harus menghadapi kenyataan pahit, motor tuanya sudah tidak ada lagi. Namun, beberapa hari kemudian, ayahnya membelikan motor baru untuknya. Bukan hanya sebagai pengganti kendaraan, tapi juga simbol bahwa perjuangan dan kesabarannya tidak sia-sia. Nadia tersenyum tipis ketika menerima kunci motor baru itu. Pak,
Motor lama memang gak bisa terganti. Tapi Nadia janji, peristiwa ini jadi pelajaran. Ternyata, kesabaran juga bisa jadi kekuatan. Kolonel Arman tersenyum bangga, menepuk kepala putrinya, dan kamu sudah membuktikannya, nak. Kilauan ending, Bribka Suryo jatuh di tempat, ditangkap di depan umum dengan wajah malu. Nama Kolonel Arman makin harum karena ketegasannya, sementara Nadia menemukan kembali kekuatannya setelah melewati ujian berat.